Halo, perkenalkan nama saya Imadin Restya Dharma, NRP 8, perwakilan dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma DAS, Data Encryption Standard, dan juga implementasinya dalam bahasa pemrograman Python. Jadi, sebelum masuk dalam algoritmanya, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, pada DAS sendiri, message yang kita dapat itu nantinya akan dibagi menjadi plain text yang dimana plain textnya itu terbagi menjadi blok-blok yang dimana satu blok itu isinya 64 bits. Nah, karena DAS ini merupakan metode block chipper simetrik, maka dia memerlukan memerlukan satu key saja. Nah, untuk panjang key-nya sendiri itu besarnya juga harus 64 bits, tapi sebenarnya jumlah asli dari key-nya itu adalah 56 bits, di mana 8 bits-nya itu merupakan bit paritas. Nah, jadi pada algoritma DAS untuk enkripsinya sendiri step-stepnya sebagai berikut. Jadi pertama, plain text tersebut akan dibagi menjadi blok-blok yang terdiri atas 64 bits, yang dimana pertama 64 bits tersebut akan dilakukan permutasi dengan matriks IP, initial permutation. Lalu hasil dari permutasi tersebut akan dibagi menjadi dua blok, yaitu blok kiri 32 bits pertama dan blok kanan yaitu 32 bits terakhir. Lalu akan dilakukan looping sebanyak 16 kali, yang dimana nantinya akan melakukan fungsi Feistel. Nah, untuk lebih lanjut fungsi Feistel nanti akan saya jelaskan di bawah. Lalu tiap ronde dari fungsi Feistel ini, blok kanan akan diinputkan ke dalam fungsi Feistel dengan subkey yang sudah dicari melalui key schedule. Nah, hasil fungsi Feistel ini yang hasilnya 32 bits nantinya akan di XOR dengan blok kiri. Jadi blok kanan itu akan dimasukkan dalam fungsi Feistel. Setelah fungsi Feistelnya berjalan, itu nanti akan di XOR dengan blok kiri, dan hasilnya tersebut akan menjadi blok kanan pada ronde selanjutnya. Nah, blok kanan pada ronde sebelumnya itu dia juga akan menjadi blok kiri pada ronde selanjutnya. Jadi kayak posisinya itu akan terbalik. Jadi awalnya blok kanan menjadi blok kiri dan blok kiri menjadi blok kanan. Tapi blok kiri tersebut harus di XOR dengan fungsi Feistel. Nah, untuk ronde terakhir bloknya itu tidak akan ditukar. Jadi misalkan pada ronde terakhir blok kiri nanti akan di XOR dengan hasil dari fungsi Feistel. Lalu blok kiri tersebut tetap akan menjadi blok kiri dan blok kanan tetap akan menjadi blok kanan. Nah, dari metode enkripsi sendiri ada beberapa juga yang harus diketahui seperti key schedule. Nah, key schedule ini digunakan untuk mencari subkey pada masing-masing fungsi Feistel. Nah, stepnya itu yang pertama, untuk key yang diinputkan 64 bits itu akan dilakukan permutasi dengan matriks PC1, yaitu permutated choice 1, untuk mendapatkan 56 bits key tanpa paritas, yang nantinya itu juga akan dibagi menjadi blok kiri yaitu 28 bits pertama dan blok kanan yaitu 28 bits terakhir. Nah, lalu akan dibuat subkey untuk masing-masing ronde fungsi Feistel. Ya, dengan untuk membuat subkey ini, operasi yang dilakukan itu adalah left rotation, lalu permutasi dengan matriks PC2, permutated choice 2. Nah, untuk masing-masing blok tersebut yang akan dilakukan left rotation sebanyak 2 bits. Nah, kecuali pada ronde 1, 2, 9, dan 16. Pada ronde tersebut nantinya akan dilakukan left rotation sebanyak 1 bits. Nah, lalu kedua blok tersebut akan dipermutasi dengan matriks PC2. Permutated choice 2 untuk mendapatkan subkey 48 bits untuk ronde ke I. Jadi untuk ronde pertama itu nanti pertama dia akan melakukan left rotation sebanyak 1 bits, lalu dilakukan
dipermutasi dengan matriks PC2. Nah, itu untuk ronde pertama. Nah, hasil dari left rotation yang tadi pada ronde pertama itu di left rotation sebanyak 1 bits. Nah, itu akan di left rotation dan dipermutasi kembali untuk mendapatkan subkey selanjutnya. Jadi untuk ronde berikutnya itu ngambil dari nilai pada left rotation subkey sebelumnya. Untuk key schedule-nya seperti itu. Lalu untuk fungsi Vestel sendiri itu pertama fungsi Vestel akan mendapatkan setengah blok dari plain text, yang dimana kita tahu tadi fungsi Vestel akan diinputkan dengan blok kanan, yaitu 32 bits, dan juga nantinya akan mendapat subkey yang sebesar 48 bits pada ronde tersebut. Nah, lalu blok plain text akan dilakukan permutasi dengan matriks E expansion agar blok 32 bits ini menjadi 48 bits setara dengan subkey-nya. Lalu hasil ekspansi tersebut akan diekstor dengan subkey yang ada. Nah, hasil ekstor tersebut akan dipisah menjadi 8 blok yang masing-masing blok terdiri atas 6 bit, yang dimana masing-masing blok akan dilakukan permutasi dengan matriks S-box, substitution box yang sesuai. Nah, hasil substitusi tersebut akan menghasilkan 4 bit pada masing-masing S-box. Jadi yang awalnya inputnya itu 6 bit pada masing-masing S-box, itu nanti keluarnya menjadi 4 bit. Yang dimana nantinya kan ada 8 blok, jadi total masing-masing seluruh S-box ini akan menghasilkan 32 bits data. Lalu 32 bits hasil data S-box itu akan dipermutasi dengan matriks P, ya matriks permutation, yang dimana hasilnya itu nanti akan dikembalikan ke dalam enkripsi maupun dekripsi untuk diteruskan prosesnya. Nah, untuk proses dekripsi, untuk melakukan dekripsi langkah-langkahnya itu sama dengan enkripsi. Perbedaannya, untuk masing-masing subkey yang digunakan pada fungsi Vestel akan dibalik. Jadi contohnya, misalkan pada enkripsi itu fungsi Vestel yang dimasukkan itu adalah subkey ronde pertama. Nah, tapi kalau misalkan untuk dekripsi, subkey yang dipakai itu adalah subkey ronde ke-16. Dan kalau misalkan dekripsi ronde kedua itu nanti akan menggunakan subkey ke-15 dan seterusnya. Nah, untuk implementasinya, jadi di sini menggunakan bahasa Python. Di sini ada inisialisasi dari matriks IP, initial permutation. Di sini untuk value-value untuk masing-masing bitnya, masing-masing posisi bit. Di sini ada matriks inverse initial permutation atau biasa disebut FP, final permutation. Terus ada matriks PC1, permutated choice 1 untuk mendapatkan subkey-nya, sama matriks PC2, permutated choice 2, ini juga untuk key scheduling-nya. Matriks E expansion itu untuk fungsi Vestel-nya. Terus di sini ada 8 buah S-box untuk masing-masing 8 blok dari pada fungsi Vestel waktu menjalankan fungsi Vestel. Terus ada matriks P, permutation. Nah, value dari masing-masing matriks ini itu tuh sudah ditetapkan. Jadi kalau misalkan kita ganti itu sebenarnya tidak boleh, karena nanti hasilnya akan berbeda dari dashnya. Lalu di sini ada fungsi enkripsi, fungsi encrypt, yang dimana nanti itu kita akan memasukkan message-nya, yang dimana nanti ini dimasukkan dalam bentuk hexadesimal dan juga key-nya dalam bentuk hexadesimal. Lalu ada juga argumen decrypt. Jadi fungsi ini juga bisa melakukan encrypt sekaligus decrypt. Jadi nanti untuk kalau misalkan ingin melakukan decrypt, tinggal decryptnya ini di set sebagai true. Nah, di sini akan dicek bahwa instance dari message-nya ini harus berupa integer, atau yang kita masukkan itu nanti adalah hexadesimal. Key-nya juga harus berupa hexadesimal. Nah, terus di sini untuk ngecek
bahwa length-nya itu harus kurang dari 64 bit. Key-nya juga harus kurang dari 64 bit. Karena besar blok dari message dan key-nya itu 64 bit. Nah, yang pertama, jadi kita akan membuat key-nya. Jadi key-nya itu akan dijalankan dengan fungsi permutation by table. Jadi nanti di sini ada fungsi permutation by table yang dijelaskan di bawah. Itu tuh untuk melakukan permutasi pada argumen key sebesar 64 bits dengan tabel yang digunakan itu PC1. Nah, nanti udah dapat key-nya, ini tuh akan menjadi 56 bits. Ya. Terus di sini ada untuk deklarasi blok kiri key. Jadi blok kiri key itu ada 28 bits pertama. Ini menggunakan right shift sebanyak 28. Terus di sini variabel D0 untuk menyimpan 28 bits terakhir dari key-nya. Di sini menggunakan bitwise operation N untuk mendapatkan 28 bits pertama. Lalu di sini ada variabel untuk menyimpan key pada masing-masing ronde Vestel. Nah, di sini nanti ada fungsi yang namanya itu generate round keys, yang dimana nanti dia itu akan mereturn subkey pada masing-masing ronde dengan parameter yang diinputkan itu adalah blok key kiri dan blok key kanannya. Lalu di sini ada pesan utamanya. Jadi pesan utama yang tadi kita dapat itu akan dilakukan dengan dipermutasi dengan matriks IP. Dan itu disimpan dalam message block. Lalu message block ini akan dipisah menjadi blok kiri dan blok kanan yang disimpan pada L0 sama R0. Caranya itu sama menggunakan redshift dan bitwise operation. Lalu di sini ada inisialisasi untuk value terakhir dari L0 dari blok kiri sama blok kanan. Karena ronde pertama maka value-nya itu L0 sama R0. Lalu dilakukan looping sebanyak 16 kali menggunakan for loop. Nah, di sini jika ingin melakukan decrypt, maka I-nya itu akan dibalik. Jadi kalau misalkan sekarang itu pada ronde pertama, maka I-nya itu akan menjadi 16. Kalau misalkan di encrypt, I-nya tetap bakal jadi 1. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk blok kiri pada ronde setelahnya itu kan sama dengan blok kanan pada ronde sebelumnya, sehingga L round sama dengan R last. Lalu untuk blok kanan pada ronde selanjutnya itu tuh merupakan XOR dari ronde kiri dan fungsi Vestel pada blok kanan sebelumnya dengan subkey pada ronde tersebut. Nah, jadi ini ada fungsi round function itu untuk menjalankan fungsi Vestel. Lalu setelah L round sama R round-nya udah didapat, itu akan disimpan dalam L last sama R last untuk ronde selanjutnya. Nah, lalu di sini blok kiri sama blok kanan itu akan dijadikan satu. Nah, jadi pada ronde terakhir kan harus tidak terbalik. Nah, jadi karena pada bagian ini itu pada ronde ke-16 itu dibalik. Jadi di sini kita ngeset untuk 32 bit pertamanya itu jadinya blok kanan. Lalu 32 bit terakhirnya itu blok kiri. Dan itu disimpan dalam chipper block. Nah, ronde terakhir dari dash ini adalah chipper block ini akan dipermutasi menggunakan matriks FP atau inverse initial permutation. Nah, lalu terakhir hasilnya itu akan di return. Nah, di sini ada fungsi round function. Itu adalah fungsi Vestel yang tadi sudah dijelaskan. Di sini akan meminta dua input yaitu RI blok kanan dan juga KI yaitu subkey-nya. Nah, jadi pertama
blok kanan itu akan diekspansi menggunakan matriks permutasi E. Jadi yang awalnya 32 bits itu akan menjadi 48 bits. Nah, lalu setelah diekspansi, blok kanan ini akan di XOR dengan subkey-nya. Nah, setelah di XOR, nantinya RI ini, blok kanan ini akan dibagi menjadi 8 blok yang terdiri atas 6 bits. Jadi di sini ini adalah proses untuk membagi 48 bits dari RI menjadi blok-blok yang terdiri atas 6 bits. Lalu untuk masing-masing blok tersebut akan dicari dipermutasi dengan SBox. Nah, untuk SBox gimana cara nyarinya? Jadi SBox itu dia merupakan tabel, yang mana tabelnya itu terdiri atas 16 kali 4. Nah, jadi kolomnya itu sejumlah 16 dan barisnya itu sejumlah 4. Nah, untuk mencari barisnya itu merupakan nilai dari bit terluar dari masing-masing bloknya ini. Jadi kalau misalkan dia contohnya adalah 1001, berarti dia itu baris ke 4. Atau kalau misalkan dari 0 itu baris ketiga. Nah, terus kalau misalkan untuk kolomnya itu tuh 4 bit terdalam dari nilai bloknya ini. Nah, setelah itu didapat, nanti value dari SBox-nya ini akan diambil menggunakan rumusnya ini pada SBox ke I. Dan itu akan diset untuk nilai RI pada bloknya tersebut. Lalu masing-masing bloknya tersebut kan akan menghasilkan 4 bit. 4 bits tersebut akan dijadikan satu kembali menggunakan zip. Lalu akan diinisialisasi RI untuk menyimpan hasil bloknya ini. Terus akan dilakukan looping untuk masing-masing RI blocks supaya dia tuh menjadi integer lagi atau hexadesimal. Nah, terakhir setelah RI-nya didapat, dia akan dilakukan permutasi menggunakan matriks P. Nah, setelah permutasi dilakukan, hasilnya itu akan di-return dan fungsi Vesel itu sudah selesai. Lalu di sini ada fungsi permutation by table. Jadi di sini ada fungsinya ini digunakan untuk melakukan permutasi pada bloknya ini sebesar blok length menggunakan tabelnya. Nah, di sini dia akan mencari nilai pada blok str menggunakan bin bloknya ini. Nah, lalu dia akan mencari nilai pada tabel sehingga dia itu akan dimasukkan dalam matriks spermnya ini. Nah, setelah semua sudah dipermutasi, matriksnya tersebut akan di-join sehingga menghasilkan berupa integer kembali. Ini mana nanti ini permutation ini isinya tuh kayak binary, tipenya itu kayak binary. Itu nanti di typecast menjadi integer. Terus di sini ada fungsi generate round keys untuk mengenerate subkey pada masing-masing ronde berdasarkan key awal, key kiri dan key kanan awal. Nah, di sini akan dibentuk dictionary untuk 17 pasang key. Terus di sini ada untuk nilai left rotation pada masing-masing ronde. Nah, di sini ada lambda function untuk menjalankan left rotationnya. Terus di sini ada channel dan D0. Jadi pertama tuh dilakukan left rotation sebesar 0 dengan maksimum bitsnya itu 28. Jadi ini untuk key awal. Jadi round keys ke 0-nya itu channel sama D0. Nah, lalu untuk masing-masing L-road values itu jadi indeksnya akan ditambahin 1. Terus nanti akan dicari nilai CI sama DI-nya. Jadi untuk masing-masing nilainya itu akan di L-road sesuai dengan L-road value-nya. Setelah itu nanti dimasukkan pada round keys ke
I. Nah, karena round keys ke 0 ini merupakan key awal, itu tuh jadi di delete round keys ke 0 ya. Lalu untuk masing-masing subkey, 16 subkey yang udah didapat, itu tuh nanti pertama key-nya itu akan disatukan terlebih dahulu. Lalu setelah key-nya itu disatukan menjadi 56 bits, itu akan dilakukan permutasi dengan matriks PC2 sehingga menjadi 48 bits. Dan nilai tersebut akan disimpan pada variabel round keys yang tadi. Jadi yang awalnya isinya itu key yang terpisah sekarang udah menjadi satu dan sudah dipermutasi dengan matriks PC2. Lalu value-nya tersebut akan di return. Nah, terus di sini ada fungsi proof. Di sini itu untuk mengecek dan mengoutputkan untuk key yang diinputkan dengan message-nya. Di sini menjalankan fungsi encrypt pada message disimpan dalam ciphertext. Lalu ciphertextnya tersebut akan kita coba decrypt lalu ditampilkan. Nah, di sini ada beberapa test case-nya. Karena di sini bentuknya itu harus 64 bits. Jadi yang dipakai itu sebanyak 16 hexadesimal. Jadi kalau misalkan ini dijalankan pada terminal, nah nanti akan muncul proofnya seperti ini. Nah, untuk testing pada website luar, misalkan contoh yang pertama, message-nya itu hexadesimal yang ini. Dan key-nya yang ini. Nah, untuk bentuknya itu dia harus bisa menjadi hex. Lalu kita coba encrypt. Nah, terlihat di sini bahwa hasilnya itu udah sama, BE856E 3666 4A B538. Ya, mungkin sekian penjelasan saya mengenai algoritma DES. Terima kasih.